Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita masih kerja kalau ada waktu saja. Jadi sisa-sisa. Maka dikatakan kerja dakwah ini tidak akan maju kalau kita masih menggunakan sisa harta dan sisa-sisa waktu kita. Tidak akan pernah maju kalau kita masih menggunakan sisa-sisa harta dan sisa-sisa waktu kita saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita tidak tingkatkan pengorbanan, maka akan datang pemahaman-pemahaman pada diri kita yang akan menjadikan kita semakin lemah, akan membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri di dalam kerja dakwah yang menjadikan kita lama-kelamaan meninggalkan ini kerja dakwah. Jadi hadirin mulia, sebenarnya tidak ada orang yang mau tinggalkan dakwah, tidak ada orang yang mau berhenti, tetapi karena kita hadirin mulia dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyebabnya hadirin mulia karena fikir dunia kita lebih kuat daripada fikir akhirat kita. Saya pernah dengar bayan dari Bapak Haji Rusdan. Beliau sampaikan di Pakistan ada seorang pegawai di sebuah perusahaan. Suatu hari dia dipecat tanpa alasan, tanpa sebab. Dan dia termasuk seorang karyawan yang baik. Maka dia datang kepada bosnya mengadu, kenapa saya dipecat tanpa alasan, tanpa ada kesalahan. Maka bosnya mengatakan, karena anak kamu mempunyai perusahaan yang sama dengan perusahaan ini, katanya. Maka dia bertanya, apa hubungannya perusahaan ini dengan perusahaan anak saya? Bosnya mengatakan, dulu sebelum anak kamu punya perusahaan seperti ini, kamu fokus, kamu juga berpikir bagaimana perusahaan ini bisa maju. Tetapi ketika anak kamu punya perusahaan yang sama, maka pikir kamu terbagi. Kamu juga berpikir bagaimana perusahaan anak kamu juga bisa maju. Maka dengan sebab itu hadirin mulia, orang ini telah dipecat daripada perusahaan tersebut. Maka mesti begitu hadirin mulia, kita mesti khawatir. Jangan sampai fikir dunia kita melebihi, lebih kuat daripada fikir dakwah kita, fikir akhirat kita. Bersedia semua insyaAllah? Maka hadirin mulia, seperti dikatakan tadi, dunia ini bukan tempat tidur-tidur. Nanti tidur di kubur insyaAllah. Maka nanti pada zuhur jangan tidur kalau siap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa yang telah contohkan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak tingkatkan pengorbanan, maka akan datang pemahaman-pemahaman baru yang membuat kita lemah. Dicontohkan oleh saya kita seperti seorang ayah yang mau mencari anaknya di suatu kampung, dan dia telah siapkan seekor anak kambing untuk hadiah kepada anaknya. Tapi ada 3 orang yang telah bersiap-siap untuk mengambil ini kambing dengan cara halus, bukan dengan cara dipaksa, tapi dengan cara halus. Maka ditunggu di 3 tempat. Ketika bapak ini berjalan bertemu orang pertama, ditanya oleh orang ini, Pak mau kemana? Saya mau ke kampung anak saya. Orang itu bertanya, kenapa kamu bawa anak anjing? Maka orang mengatakan, ini bukan anak anjing, ini anak kambing. Bukan, itu anak anjing, katanya. Maka dia berlalu. Dia sudah mulai ragu, benar enggak ini? Anjing apa kambing? Sambil berjalan dia terus melihat, anjing apa kambing? Sudah mulai ragu. Ketemu orang kedua hadirin mulia, maka ditanya sama orang kedua ini, mau kemana Pak? Saya mau ke kampung anak saya. Kenapa bawa anak anjing? Maka dia pun sudah mulai ragu lah, betul-betul ragu. Berarti ini bukan kambing, tapi ini anjing. Kalau orang pertama mungkin tadi salah lihat, tapi orang kedua ini pun mengatakan kalau ini anak anjing bukan anak kambing. Dia sudah ragu, membawa kambingnya dengan perasaan ragu bahwa ini bukan kambing lagi. Ketika ketemu orang ketiga, ditanya lagi, Pak mau kemana? Mau ke kampung anak saya. Kenapa bawa anak anjing? Maka langsung kambing ini dilepas. Sudah ragu lagi, tidak ragu lagi dengan kambing yang dia bawa, tetapi dia sudah yakin bahwa itu adalah anjing. Padahal itu adalah kambing hadirin mulia. Maka begitu Mas Syekh contohkan kepada kita, kalau kita tidak tingkatkan pengorbanan kita dalam kerja dakwah, maka lama-lama kita tidak yakin lagi dengan dakwah. Kita tidak yakin lagi bahwa dakwah ini akan menyelesaikan urusan dunia dan akhirat kita. Sehingga sedikit demi sedikit kita mulai mengurangi takazah-takazah. Sedikit demi sedikit mulai takazah. Karena hadirin mulia, kita tidak langsung berhenti dalam kerja dakwah, tetapi setahap demi setahap. Sehingga ulama katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, ini maknanya adalah jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Itu dicontohkan seperti orang yang berada di gedung tingkat ketiga. Maka datang kawannya, Pak, di lantai kedua ada, di sana ada TV, kita bisa nonton TV sambil minum kopi katanya. Maka turun ke lantai kedua.
Setelah duduk di sana, datang lagi orang, Pak di bawah aja, di sana ada kue, ada rokok, ada kopi, kita bisa nonton TV juga di sana. Akhirnya turun lagi ke tingkat ketiga 2. Datang lagi, Pak di sana banyak orang, dia lebih ngumpul lebih banyak lagi, maka dia akhirnya ke dasar. Maka begitu juga hadirin mulia, kita tidak langsung berhenti, kita tidak langsung lepas sorban, tidak langsung potong jenggot, tidak langsung jubah, tetapi sedikit demi sedikit. Pertama kali kita tidak datang ke markas. Setelah datang tidak markas, besoknya datang tetapi cepat pulang, tidak itikaf. Begitu sedikit demi sedikit. Waktu musyawarah, dia ikut musyawarah, tapi musyawarah tidak tawajuh. Terus musyawarah berikutnya dia datang, tapi kemarin sudah tidak tawajuh, sekarang belum waktunya selesai sudah pulang. Minggu depannya lagi terlambat datang. Minggu berikutnya lagi dia sudah tidak datang lagi. Tapi sedikit demi sedikit hadirin mulia, sedikit demi sedikit terus kita akan tinggalkan sedikit demi. Kenapa? Karena kita tidak tingkatkan pengorbanan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kerja akhirat ini lawannya adalah kerja dunia. Jadi ketika kerja dunia kita tingkatkan, maka kebanyakan kerja akhirat kita akan mundur. Jadi iman kita ini seperti truk yang sudah tua. Kalau masih baru 10 ton bisa. Tetapi kalau truk yang sudah tua diberikan beban 10 ton, dia tidak akan kuat. Naik tanjakan dia pasti tidak kuat lagi hadirin mulia. Dia harus diberikan beban 5 ton baru dia kuat. Maka beban kita dalam kerja dakwah adalah kerja dunia. Semakin banyak kerja dunia, semakin berat, semakin banyak kerja dunia kita akan semakin berat kita dalam kerja dakwah. Maka pada tahun 2008 hadirin mulia, 2008 almarhum Kyai Halim mencontohkan di Masjid Kebon Jeruk, ada seorang tukang kampak yang kerjanya hari-hari adalah menebang pohon. Suatu hari dia menebang pohon di pinggir sungai. Karena kerasnya dia hantam itu kampaknya ke pohon itu, dan kampak ini telah terjatuh ke sungai. Kemudian dia mencoba menyelam mencari itu kampaknya, tetapi tidak ketemu. Kemudian dia ambil wudhu dan sholat, berdoa kepada Allah, ya Allah, kampak saya telah hilang, sesungguhnya engkau yang menghilangkan dan engkau pula akan mengembalikan. Maka datang malaikat membawa kampak emas. Dia dikatakan, apa ini kampak kamu? Orang ini menjawab, bukan, kampak saya dari besi. Maka dia lagi, ya Allah, kembalikan kampak besi saya. Kampak saya bukan dari emas tapi dari besi. Maka datang lagi malaikat yang kedua membawakan kampak perak. Apakah ini kampak kamu? Dia katakan, bukan, kampak saya dari besi. Dia doa lagi, ya Allah, kembalikan kampak besi saya. Maka datang malaikat membawa kampak besinya yang memang kampaknya. Kemudian apakah ini kampak kamu? Iya, katanya. Maka malaikat mengatakan, karena kejujuran kamu, sekarang aku hadiahkan kampak emas dan kampak perak ini, katanya. Maka hari mulia dia pulang ke Kuzari sama istrinya. Maka istrinya mendesak suaminya. Biasa, istri itu cinta dunia. Dia desak suaminya, pokoknya bapak harus bawa saya jalan-jalan ke sungai yang tempat jatuh kampak itu. Aku ingin tahu, katanya. Karena dia terus merayu, akhirnya suaminya pun kalah. Dia bawa istrinya pakai sampan di sungai yang kemarin tempat jatuh kampaknya. Tiba-tiba datang gelombang dan perahu ini terbalik dan istrinya hilang. Istrinya hilang hadirin mulia. Maka dia segera ambil wudhu, doa, ya Allah, kembalikan istri saya. Maka datang malaikat membawa bidadari. Malaikat datang membawa bidadari dan bertanya, apakah ini istri kamu? Iya, katanya. Dia langsung bilang iya, ini. Maka malaikat nampak kecewa. Kemudian orang ini mengatakan, tunggu dulu malaikat, saya ini ahbab 4 bulan tiap tahun, katanya. Saya ini ahbab 4 bulan tiap tahun. Dengar dulu penjelasan saya. Seperti pengalaman yang kemarin, ketika saya tidak mengakui kampak emas itu sebagai kampak saya, maka kamu datang bawa kampak perak. Begitu saya juga tidak mengakui, akhirnya kamu bawa kampak saya yang sebenarnya, kemudian kamu hadiahkan kampak itu ketiga-tiganya sama saya. Jadi saya khawatir, kalau saya tolak nanti tawaran yang pertama, kau datang bawa wanita yang lebih rendah lagi kecantikannya. Saya tolak lagi, baru kamu datang bawa istri-istri saya. Akhirnya kamu akan berikan ketiga-tiga wanita itu. Saya ini ahbab 4 bulan. Saya khawatir kalau istri saya 3, saya tidak bisa 4 bulan tiap tahun lagi, katanya. Jadi hadirin dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, almarhum Kyai Halim menjelaskan, ini bukan maksudnya istri, katanya. Bukan maksudnya istri, tetapi bagaimana dalam kerja dakwah ini kita jangan menambah daripada kerja dunia kita, katanya. Kalau sudah jadi guru saja.
jangan jual ikan lagi, pulang kerja ngojek lagi, pulang ngojek tambal ban lagi. Kapan waktunya untuk 2,5 jam? Kapan untuk buat UMM 5 kali kalau begitu hadirin mulia? Guru dipikirkan, ojek dipikirkan, tambal ban dipikirkan, ikan juga dipikirkan. Maka kapan pikir agama? Jadi hadirin mulia, beliau sarankan kalau sudah satu kerja sudah cukup satu saja. Karena rezeki tidak akan bertambah dengan bertambahnya usaha kita. Tetapi yang bertambah hanya kesibukan kita mengurus usaha-usaha kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk mengurus kerja dakwah kita ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ringankan kerja dunia kita sehingga kita banyak waktu untuk sambut takazah. Insyaallah, berjaya insyaallah. Dan sekarang takazahnya adalah 6 bulan tiap tahun dan seumur hidup hadirin mulia. Jadi ini adalah takazah.